Ironi dan harmoni. Setiap manusia, sejelek apapun ia, pastilah menginginkan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Rumah yang mewah, mobil yang bagus, istri atau suami yang baik, anak yang soleh dan soleha. Itulah harmoni, yaitu ketika kondisi ideal sejalan dengan apa yang diinginkan. Namun, apa yang terjadi jika tidak sesuai keinginan? Itulah yang dinamakan dengan ironi. Sebagai muslim, khususnya pemuda Islam, pastilah dalam hati kita menginginkan suatu kondisi masyarakat yang ideal, yaitu menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam, hidup maju, rukun, damai, aman, sejahtera. Ironisnya, pemuda Islam di zaman sekarang justru sangat bangga dengan keadaannya yang compang-camping. Compang-camping dari segi keilmuan, compang-camping dari segi gaya hidup, compang-camping dalam hal beribadah, dan compang-camping dalam pengetahuannya tentang sejarah romantika kejayaan Islam. Pemuda zaman sekarang justru sangat nyaman ketika memakai pakaian ala barat, pakai baju dan celana ketat, atau justru memakai pakaian ala kadarnya. Bukan karena kurang bahan atau karena kurang uang, tetapi memang mereka sengaja memakai pakaian tersebut dengan dalih agar terlihat lebih gaul dan juga modis. Mungkin mereka belum pernah pergi ke pasar dan belum tahu kalau ternyata harga paha-paha ayam yang dijual di pasar itu lebih mahal daripada paha-paha yang disajikan untuk orang-orang secara gratis. Mungkin pula mereka belum belajar sejarah masa purbakala. Ternyata pakaian di zaman purba tidak jauh berbeda dengan pakaian yang mereka dikenakan zaman sekarang. Bedanya, pakaian mereka di zaman sekarang banyak dijual mahal di pasaran, sedangkan di zaman purba orang-orang harus berusaha membunuh hewan untuk diambil bulunya dan kulitnya, lalu dijadikan sebagai pakaian agar mereka terlindungi dari panas dan dingin. Sungguh sangat ironis, bukan? Dahulu di zaman Rasulullah SAW, para pemuda gandrung sekali dengan yang namanya berjihad atau berperang di jalan Allah. Naluri mereka terhadap perang sangat kuat, sehingga mereka tidak takut berhadapan dengan musuh yang tubuhnya jauh lebih besar, wajahnya jauh lebih sangar, ataupun pedangnya yang jauh lebih tajam dan akan sangat mudah menebas leher-leher yang ada di hadapannya. Bilal bin Rabah. Kita tahu bahwa Bilal adalah pengumandang azan pertama di dunia. Dialah pemuda yang sangat tabah saat dizolimi oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Hanya karena keteguhan pendiriannya pada Islam, walau disiksa dengan ditimpa batu yang besar di atas tubuhnya, akidah Bilal tidak goyah dan justru menentang tuannya dengan berteriak, "Ahad, Ahad, Ahad." Yang dimaksudkan Bilal untuk menyeru Allah yang Maha Esa. Ada lagi Mus'ab bin Umair, laki-laki idaman perempuan kota Mekah. Hartanya banyak, dimanja keluarga, wajahnya rupawan, serta penampilannya bersih dan juga rapi. Namun, pilihan hidupnya lah yang menunjukkan jati diri yang sebenarnya, hingga Mus'ab ditentang oleh keluarganya atas pilihan hidupnya. Mus'ab adalah duta pertama dalam sejarah karena ia diutus ke Madinah untuk memberi pengajaran Islam di sana. Hidupnya didedikasikan untuk kemajuan Islam di masa awal-awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Akhir hidupnya pun sangat istimewa. Ia syahid sebagai pemegang panji Islam dalam perang Uhud. Hari ini pemuda muslim haruslah belajar banyak dari pemuda muslim masa lalu. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pemuda sahabat Rasul yang sangat pemberani. Pernah dikeroyok oleh dedengkot kaum Quraisy
karena sudah lancang membaca Al-Quran dengan suara lantang di depan khalayak ramai. Keberaniannya tak patut dipertanyakan lagi. Tatkala dalam perang Badar, ia berhasil menebas leher Abu Jahal. Ibnu Mas'ud juga adalah salah satu seorang yang dijadikan referensi belajar Al-Quran oleh Rasul. Terlalu sempurnakah mereka? Rasanya tidak juga. Sultan Muhammad Al-Fatih yang notabene sebagai sahabat Rasul sudah menguasai lebih dari 3 bahasa ketika umur 17 tahun dan meraih puncak kejayaan saat berusia 21 tahun. Ia menaklukkan Konstantinopel, kota dengan tembok yang tak pernah bisa ditembus berabad-abad lamanya. Di tanah Nusantara ada Sultan Iskandar Muda yang mencapai puncak kepemimpinannya Kesultanan Aceh ketika usia baru menginjak 16 tahun. Kesultanan Aceh membentang dari tanah Sumatera hingga ke Sri Lanka. Saat berusia 16 pula lah ia telah menguasai 40 mazhab fikih dalam Islam yang ada di dunia. Coba renungkan, apa yang kita telah capai ketika usia 16-17 tahun. Kemudian apa kontribusi kita terhadap agama dan negara di usia 21 tahun. Namun sebegitu bodohkah kita hingga kita hanya bisa ternganga melihat romantika kejayaan Islam di masa lalu? Ketika kita melihat keluar jendela rumah, ternyata sekarang adalah zamannya para pemuda yang bersikap tak acuh terhadap agama dan negaranya. Mereka hanya berpikir untuk dirinya hari ini saja. Nanti bagaimana itu urusan belakangan. Seperti kata orang Sunda, kumaha engke we lah. Untuk menggapai sebuah harmoni dibutuhkan kerja ekstra dan juga keekstraan hati-hati agar tidak semakin banyak pemuda yang tidak terjerumus ke dalam jurang penistaan. Dakwah adalah tugas yang harus ditunaikan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dakwahlah yang akan mengubah ironi menjadi harmoni. Kitalah yang bertugas mengemban dakwah untuk membawa harmoni. Nahnu du'at qabla kulli syai. Kita adalah dai, pendakwah. Sebelum menjadi sesuatu, setiap manusia adalah pengemban dakwah dimanapun ia berada. Ia harus menjadi teladan bagi makhluk di sekitarnya. Itulah hakikat manusia diciptakan. Menjadi seorang dai atau pengemban dakwah adalah bagian dari tugas manusia sebagai ciptaan Allah, yaitu sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Manusia, khususnya pemuda, ialah ujung tombak yang siap menumpas segala elemen perusak yang hadir dalam masyarakat. Semakin banyak ujung tombak yang tercipta, akan semakin mempercepat proses penumpasan keburukan di muka bumi ini. Pertanyaannya yang ditunjukkan kepada kita adalah, akan menjadi siapakah kita? Apakah menjadi manusia yang menciptakan harmoni dalam masyarakat, atau sebaliknya, hanya memunculkan ironi dalam masyarakat? Silahkan jawab masing-masing.